Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sakhawatun Ulia Fakih, guru pendidikan Islam di SMP Negeri 2 Grobogan, Kabupaten Grobogan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 2702302401445. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 2 Grobogan yang saya lakukan pada kelas 7D dengan tema meneladani sifat dan nama Allah melalui Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Basir, As-Sami, dan Al-Basir. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mana kabarnya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin. Gerak berdoa mulai. Selesai, salam hormat Bu Guru. Selamat pagi. Sebelum saya memulai pembelajaran, kita mulai cek dulu. Coba dilihat perlengkapannya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah komplit? Sudah. Sudah komplit semua? Bawa sabuk? Alas kaki? Nah, yang kedua yaitu coba sih kita teliti kebersihannya. Kita cek satu persatu. Di dalam lacinya ada sampah? Di laci, di bawah meja kalau ada sampahnya harus segera diambil. Ya, seperti biasa ya, sebelum pembelajaran kelas itu harus bersih agar tercipta apa? Suasana yang menyenangkan dan tenang. Untuk hari ini yang kakak saya siapa? Yaksan ya, satu persatu ya. Ahmad Riyanian, Ahmad Riyadi, Cindy, Vera. Berarti untuk hari ini yang kakak saya 3 anak. 3 ya. Bima, Karisa, Ariel sama Rizka. Sebelum mulai pelajaran, kita menyanyikan seperti biasanya lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
Paham toh? Nah, ada lagi yang mau berpendapat selain yang C, ada nggak? Masih ingat materi yang kemarin? Materi kemarin kita itu membahas mengenai tentang iman kepada Allah. Ya. Gimana yang keras? Karena berusaha mencapai cita-cita. Berusaha. Jadi usahanya, betul. Usahanya tidak mulus. Nah, begitupun dengan kalian ya Cahya. Di situ ada lagi dan tadi teman kamu yang pertama adalah milih yang C, yang kedua D. Nah, yang C itu memang dia mulai menapak, dia mau naik, ya kan? Dia mau naik. Sedangkan yang D dia sudah berada di atas. Nah, di atas itu tapi kan dia masih bergelantungan sama tali, ya kan? Gelantungan dari tali itu kan dia juga harus hati-hati. Nah, sama juga dengan cara kalian mencari ilmu. Harus hati-hati. Sekarang saya tanya, rukun iman masih ingat gak sih? Rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Masih ingat ya? Nah, sekarang yang kita bahas, kalau kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Allah, ya Cahya, iman kepada kitab Allah, kalian pasti masih ingat ya, apa sih dari arti dari iman? Maksud iman itu apa? Saya Bu. Ya, Iman adalah kepercayaan yang berkenan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, kitab dan sebagai ketetapan hati. ya, itu arti dari iman. Iman secara bahasa yaitu artinya percaya, sedangkan secara istilah yaitu adalah ketetapan hati. Sepenuhnya, ya, sepenuhnya kalau kita benar-benar percaya adanya Allah. Pertanyaan kedua, ini kemarin kita sudah menjelaskan antara kaitannya iman dengan nama-nama Allah atau yang akan kita pelajari nanti mengenai tentang Asmaul Husna. Sedikit banyak pasti kalian sudah tahu mengenai tentang Asmaul Husna. Yang kedua, coba perbedaan, apa sih perbedaan makna Asmaul Husna dari Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, dan Al-Basir? Siapa yang bisa jawab? Perbedaannya apa ya? Nah, Alfi? Al-Alim maha mengetahui. Al-Alim maha mengetahui. Terus? Al-Kafir maha memberitahu. As-Sami maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Oke, yang pertama Al-Alim tadi artinya apa? Maha mengetahui. Al-Habir? Maha memberitahu. Beritahu. As-Sami? Maha mendengar. Al-Basir? Maha melihat. Itu perbedaannya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau tadi sudah pengertiannya, artinya sekarang bagaimana sih cara menerapkan sikap yang mencerminkan beriman pada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Habir, As-Sami, dan Al-Basir? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, gimana? Percaya diri. Ya, Percaya diri. ya, Tekun dalam belajar. ya, Berperilaku jujur. ya. Percaya diri. Yang kedua, takut belajar. Yang ketiga, berperilaku jujur. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di materi. Nah, ini saya sampaikan bahwa tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis
kedua yaitu pesan tadi dapat menganalisis perbedaan al-asmaul husna, al-alim, al-habir, as-sami, dan al-basir. Itu tujuannya melalui game ranking 1. Nanti kita ada gamenya. Itu yang kalian suka ya biasanya. Nah, sekarang dibuka bukunya sudah semuanya? Sudah ya bukunya, coba dibuka. Al-asmaul husna. Sering mendengar kata asmaul husna? Apa sih arti dari asmaul husna? Ya. Nama-nama Allah yang indah dan terbaik. Ya, nama-nama Allah yang indah dan terbaik. Loh, Allah itu juga punya nama. Punya. Nah, nama-namanya itu biasanya ya kan, yang sering sekali kalian baca tiap pagi, yaitu menjadi pembiasaan kalian melalui asmaul husna. Ada berapa asmaul husna? 99. Coba saya mau mendengar dari kalian, apa nggak sih 99 asmaul husna itu apa saja? Coba. Ani? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kamu Mbak? Al-Malik. Al-Malik. David? Yang mas? Ar-Rahman. Elsa? Al-Kabir. Al-Habib. Sini. Asam. Asami. Bagus. Asmaul husna. Al-Basir. Rafasya. Al-Qudus. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari hanya 4 asmaul husna saja, yaitu yang pertama Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, Al-Basir. Ya kan? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, ini pengertiannya. Pengertian tadi sudah dibacakan, sudah dijawab sama teman kalian bahwa asmaul husna yaitu merupakan bentuk jamak dari kata al-isim yang memiliki arti nama, sedangkan husna artinya baik, ya baik. Jadi asmaul husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik. Dan menurut dalil naklinya yaitu dijelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 180. Coba, ada yang mau membacakan ayatnya? Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ya, yang keras nih. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa nadhuru alladziina yaquluna fi asma' sayajzauna ma fa'alu. Sadaqallahul adzim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhaduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya, ya. Dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Jadi ini sudah diterangkan di dalam Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 180, bahwa asmaul husna itu sebagai penolong, sebagai kebenaran. Kita kupas satu persatu. Al-Alim. Al-Alim yang pertama, ya kan? Al-Alim di sini diambil kata Al-Alim yang artinya maha mengetahui atau memiliki makna sesuatu yang terjangkau, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, di sini Allah maha mengetahui segala sesuatu yang telah
sehari-hari yang pertama harus mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah untuk menjelaskan kebenaran. Yang kedua, tekun dalam belajar. Itu contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir di sini artinya yaitu Allah Maha Teliti atau Maha Memberitahu juga bisa. Ya, jadi di sini maksudnya bagaimana dikatakan Maha Teliti? Yaitu perilaku yang mencerminkan pengakuan bahwa Allah Maha Teliti adalah dengan menunjukkan sikap muraqabah. Sikap muraqabah itu maksudnya bagaimana? Yaitu perasaan senantiasa mengawasi Allah. Hal itu akan menumbuhkan mawas diri dan pertimbangan atas segala langkah yang ditempuh dalam gerak-geriknya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Yaitu di sini teliti dalam belajar. Terus yang kedua, mengerjakan soal. Apa lagi? Ya. Terus yang kedua, ya, betul sekali. Yang ketiga yaitu adalah asami. Asami di sini yaitu artinya mendengar. Mendengar bagaimana? Mendengar suara apapun, ya. Suara apapun yang ada di alam semesta. Nah, di alam semesta ini yang terdengar sedikit pun maupun yang tidak, kita bisik-bisik pun Allah tahu. Berarti kalau di dalam hati kita tahu. Iya, tahu. Jadi kamu baru di dalam hati saja apa sih kalau istilahnya membatin ya. Nah, membatin itu juga Allah tahu. Baru di awalan saja tahu gitu loh. Nah, contohnya di sini yang pertama mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Yang kedua, Menjadi pendengar yang baik. menjadi pendengar yang baik. Paham untuk asami? Yang terakhir yaitu al-basir. Al-basir di sini artinya Allah Maha melihat segala sesuatu. Melihatnya yang bagaimana sih maksudnya? Yang menjangkau segala sesuatu. Bahkan yang ada di dalam bumi pun Allah bisa melihatnya. Kalau kita kan nggak bisa, ya kan? Nah, kita nggak bisa, kita hanya sebatas di atasnya saja. Itu pun kadang nggak kelihatan, betul? Dan contohnya dalam sehari-hari bagaimana penerapannya? Berperilaku jujur. Berperilaku jujur, terus memiliki ya, betul sekali. Yang pertama adalah berperilaku jujur dalam perbuatan. Tidak hanya perbuatan toh, perkataan juga ya perlu diingat ya. Ya. Yang kedua yaitu memiliki pandangan ke depan atau visioner. Sehingga mampu secara bertahap untuk mewujudkan cita-cita seperti yang di awal tadi pohon motivasi. Ya, itu. Bisa kita coba. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, di sini saya lanjut. Saya di sini memiliki beberapa emoji yang sesuai dengan suasana hatimu hari ini. Coba sih ditulis di selembar kertas, nanti dikumpulkan. Coba. Ya, di situ ada pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perasaanmu? Yang kedua, pembahasan apa? Dari pembahasan apa ini tadi yang kita bahas tadi ya, dari Asmaul Husna 4 tadi itu yang kalian gemari atau sukai itu di materi yang bagian mana? Yang ketiga, bagaimana latar belakang keluargamu? Coba sih ceritakan latar belakang keluarga
bahagia? Apa saling jahil atau bagaimana? Ya? Tulis di selembar kertas, nanti dikumpulkan. Saya kasih waktu 7 menit dari sekarang. 7 menit, karena itu gampang sekali. Sudah? Sudah? Coba Cindy dikumpulkan punya teman-teman. Kumpulkan semuanya. Ya, kumpulkan. Saya bacakan satu coba ya. Yang pertama emojinya dia senang sekali. Yang kedua, pembahasan apa yang kamu minati? Di sini arti dan asmaul husna. Yang ketiga, keluarga cemara, ya. Dia keluarganya keluarga cemara. Bagaimana latar belakangnya? Dia keluarga cemara, berarti keluarga yang bahagia. Terus yang keempat, hobinya di sini juara 2 melukis. Dan yang kelima, hambatan dan kendalanya yaitu susah fokus. Kalau susah fokus, kemungkinan yang lainnya juga sama. Apa betul seperti itu? Ya? Ya kan? Nah, saya kasih tayangan video biar kalian fokus. Di sini ada videonya cukup menarik juga. Jelas gak? Jelas. Saya ulang sekali lagi ya. Nah, kira-kira itu tadi video apa sih? Pencurian handphone. Oh, berarti kalian sudah fokus ini. Kalian sudah mulai fokus. Ada berapa handphone yang diambil tadi? 2. Berapa handphone? 3. Ayo, berapa handphone tadi? 2. Mencurinya gimana? Di warung. Ya, betul sekali. Nah, apa sih kaitannya dengan asmaul husna? Nah, di sini kalian saya bikin kelompok. Kalian satu kelas kan ada 30. Kalian dibagi kelompok, saya bagi 5 kelompok. Satu kelompoknya berisi 6 anggota, ya. Sama dengan yang kemarin. Dan ini sudah ya, sudah gabung semua ya. Ada masih ada kaitannya dengan video yang tadi, yaitu di sini setelah kalian mengelompokkan diri, yang pertama yaitu kalian diskusi, ya, diskusi ini yang pertama yaitu lakukan identifikasi permasalahan yang relevan
Memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Renata Baby Juliani dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sidilia Chandra Sasmita dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Elsa Jamrani dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Islami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Satria Alifana Pratama dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat dari kelompok 1. Dari hasil video tersebut kami dapat mengidentifikasi permasalahan tentang pencurian handphone yang akan dibacakan oleh Renata Baby Julianti. Dari hasil video tersebut kami dapat mengidentifikasikan permasalahan tentang pencurian handphone kaitannya dengan Asmaul Husna. Al-Alim maha mengetahui, Al-Khabir maha teliti, As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Al-Basir artinya maha melihat, bahwa tidak satupun yang luput dari penglihatannya. Selain Al-Basir juga Al-Alim, yang artinya Allah maha mengetahui, di mana jika mencuri itu meskipun orang lain tidak tahu tapi Allah tahu segalanya. Untuk itu sebagai manusia kita harus bersikap jujur. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Bagaimana hukum pencurian handphone tersebut? Hukumnya haram karena menurut Asmaul Husna Al-Bashir adalah penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana cara mengatasi pencurian dari video tersebut? Kita harus selalu waspada, hati-hati dan teliti. Apakah bisa diterima? Bisa. Saya mau bertanya. Apa perbedaan maka Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Al-Alim artinya maha mengetahui, Al-Khabir artinya maha teliti, As-Sami artinya maha mendengar, dan Al-Basir artinya maha melihat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kami akan menyampaikan refleksi dan evaluasi. Dari presentasi, kelompok kami dapat merefleksi bahwa berdasarkan sifat Al-Basir yang mengajarkan bahwa Allah selalu melihat apa yang dilakukan oleh setiap makhluknya. Tindakan pencurian handphone bisa dijadikan momen refleksi untuk siswa mengenai dampak perbuatan mereka di hadapan Allah. 1. Kesadaran akan pengawas Allah. Ketika seorang pelajar memahami bahwa Allah selalu melihat, mereka akan lebih waspada dalam setiap tindakan, menyadari bahwa pencurian adalah dosa dan kezaliman terhadap orang lain. Siswa akan lebih terdorong untuk menjauhi tindakan tersebut. Refleksi ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. 2. Tanggung jawab sosial dan spiritual. Pencurian tidak hanya merusak hubungan sosial di antara pelajar, tetapi juga merusak hubungan dengan Allah. Refleksi ini dapat menjadi titik tolak bagi siswa untuk menyadari pentingnya menjaga hak orang lain dan bahwa Allah yang Maha melihat akan membalas segala perbuatan mereka, baik maupun buruk. 3. Menanamkan akhlak mulia. Dengan mendalami makna Al-Basir, siswa diharapkan mampu menanam nilai-nilai amanah, kejujuran, dan integritas dalam diri mereka. Pencurian handphone seharusnya menjadi pelajaran bagi siswa untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama, serta meningkatkan kualitas akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pendidikan karakter berbasis spiritual. Refleksi atas kejadian pencurian handphone dapat digunakan oleh guru dan sekolah untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Khusus Asmaul Husna, siswa diharapkan mampu menyadari bahwa setiap
perbuatan mereka, selalu berada dalam pengawasan Allah, dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tindakan perbaikan: 1. Membina kesadaran moral dan spiritual, mengadakan diskusi dan refleksi kelompok tentang pentingnya sifat al-basir sebagai pengingat bahwa Allah Maha melihat. Hal ini bisa menjadi bagian dari kegiatan harian di sekolah seperti pengajian atau forum diskusi agama. 2. Pengawas lebih ketat. Sekolah dan orang tua perlu bekerja sama dalam mengawasi perilaku siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah, agar kasus seperti pencurian dapat dicegah. Yang kedua, evaluasi yang kami dapat. Pencurian handphone di kalangan pelajar dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai moral, agama, dan hukum. Dalam konteks pembelajaran Asmaul Husna khusus Al-Basir yang maha teliti, evaluasi terhadap perilaku ini dapat mencakup beberapa aspek. 1. Pemahaman nilai agama. Siswa mungkin kurang memahami bahwa Allah selalu melihat semua tindakan mereka, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ini menandakan adanya kekurangan dalam internalisasi nilai-nilai keimanan, terutama terkait dengan Al-Basir. 2. Kesadaran moral. Tindakan mencuri menunjukkan kurangnya kesadaran moral dan etika. Pelajaran yang terlibat dalam pencurian mungkin tidak menyadari dampak buruk perbuatan ini terhadap korban dan juga terhadap diri mereka sendiri dalam jangka panjang. 3. Pengawasan lingkungan. Kurangnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua mungkin menjadi faktor yang memungkinkan terjadi pencurian. Lingkungan yang kurang mendukung moralitas yang baik dapat berperan dalam perilaku menyimpang ini. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Penyampaiannya dalam presentasinya, diskusinya sudah dijelaskan secara rinci. Ada evaluasinya dan ada refleksinya. Betul sekali. Mereka mengambil bahwa tadi Al-Basir ya, dari video tersebut, yaitu diambil kaitannya dengan Asmaul Husna dari Al-Basir, bahwa Allah Maha melihat. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke? Untuk selanjutnya, nah di sini ada soal game ranking, ya, ada soal game ranking. Nah, siapkan handphone kalian, keluarkan semuanya. Linknya saya kirim di grup kelas, oke? Sudah masuk? Sekarang kerjakan, cepat-cepatan, karena di sini adalah quiz game ranking. Jadi cepat-cepatan. Kelompok mana dulu yang paling cepat mengerjakannya soalnya? Oke? Sudah keluar? Sudah keluar? Untuk quiz ini, kelompok 2 nomor 1, tepuk tangan. Yang lainnya nanti masih ada quiz yang lain, oke? Saya sampaikan untuk rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian di sini tadi saya nilai dalam diskusi kelompoknya. Diskusi kelompok yaitu yang penilaian pertama adalah kerjasama kelompok. Yang kedua yaitu penjelasan pernyataan masalah. Yang ketiga kelengkapan dalam pengumpulan informasi. Yang keempat adalah kejelasan pernyataan temuan. Nanti di sini skornya ada 0 sampai 10 itu kurang baik, 11 sampai 20 itu sedang, 21 sampai 30 itu baik, 40 itu sangat baik. Oke? Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca Asmaul Husna setiap
Asmaul Husna, salah satunya yaitu kita lebih dekat dengan Allah. Ya, sampai sini masih ada yang mau dipertanyakan? Iya. Untuk minggu depan, karena materi kita ini Asmaul Husna sudah selesai, jadi minggu depan nanti kita mempelajari tentang sholat dan zikir. Jadi diharapkan untuk anak-anak semua minggu depan membawa alat sholat. Oke? Bisa. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini itu bermanfaat